Saya mulai. Assalamualaikum Bu Fani, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lucy. Selamat siang Ibu. Sehat Bu Lucy? Alhamdulillah sehat. Bu Fani bagaimana? Sehat? Ya, ini agak-agak flu ya Bu ya, karena kan musim hujan. Tapi Betul, memang betul. Nggih. seharusnya memang harus jaga kondisi ya Bu ya, Betul meskipun Bu, musim hujan. semangat sehat. Jangan lupa makan makanan yang sehat juga Bu. Baik. Nggih, saya dengar Bu Fani mau coaching, hari ini mau ada proses coaching. Nah, saya sebagai observer nanti ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Fani gitu ya, Bu Fani. Boleh ya Bu Fani? Boleh sekali Bu Lucy. Nggih. Nggih Bu Fani, nanti pada saat coaching saya ingin mengamati antara coach dan coachee dengan rubrik penilaian coaching. Seperti misalnya sudah sesuai apa belum dengan alur Tirta. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari kuncinya. Ngoten nggih Bu Fani nggih? Nggih Boleh Bu ya Bu? Lucy. Boleh ya? Nggih. Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kuncinya Bu Fani. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Fani ajukan atau Bu Fani sampaikan. Nah, kemudian sebelum proses coaching Bu Fani mungkin saya memberikan saran, mungkin Bu Fani jangan sampai lupa nggih prinsip-prinsip coachingnya. Di antaranya mungkin kemitraan, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan potensinya. Mungkin sebelum observasi itu saja pertanyaannya Bu Fani ya. Oh, ini ada sedikit Bu Fani masalah potensi Bu Fani. Potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik. Potensi yang ingin saya kembangkan adalah potensi untuk menggali informasi dari coach saya agar nantinya saya bisa mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Lucy. Untuk Baik. nantinya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oh, begitu. Nggih. Jadi nanti Bu Fani ingin membantu kuncinya menemukan solusi sendiri dari pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Fani ya. Bu Fani kita santai aja ya bincang-bincangnya siang hari ini ya. Rileks saja. Ya, Bu Lucy. Nggih. Kemudian kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Bu Fani capai pada coaching hari ini? Oke. Saya ingin coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Bu Lucy. Artinya coach saya bisa nyaman bercerita kepada saya, kemudian coach saya bisa menyampaikan semua permasalahan yang dihadapi, kemudian benar-benar mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Gitu Bu Lucy. Oh, baik. Baiklah Bu Fani, jadi Bu Fani ingin kuncinya nanti itu mendapatkan solusi sendiri gitu ya Bu ya? Betul, Ya, dari ya Bu. masalahnya. Kemudian eh, paling tidak nanti Bu Fani akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing solusi dari permasalahan kunci seperti itu. Terima kasih ya Bu Fani atas jawabannya. Silahkan Bu Fani melakukan proses coaching bersama kuncinya. Nah, saya nanti akan mengamati coach dan kuncinya. Silakan Bu Fani. Ya baik Bu Lucy, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ning. Monggo wis ngono Bu. Bu Ning masih mute Bu Ning. Iya. Bu Ning masih mute. Enggak ini mati. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Bu Fani. Iya, tadi masih mute Bu Ning. Bu Ning sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fani. Bagaimana dengan Bu Fani? Alhamdulillah sehat Bu Ning. Bu Ning sedang sibuk ya hari ini? Tidak Bu, sudah selesai. Oh sudah selesai, baik. Tadi saya mendengar Bu Ning mau bertemu dengan saya. Ada apa ya Bu Ning? Iya Bu Fani, menurutku saya ada ini berkaitan dengan rekan Bu sejawat Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun sebelum
ada perubahan di sekolah saya, Bu. Itu terkait dengan metode penyampaian materi pembelajaran. Dulu masih banyak yang menggunakan metode ceramah, Bu. Berjam-jam ceramah saja. Padahal sekarang ini sudah zamannya IT, teknologi canggih, tapi guru-guru masih saja tidak bisa memanfaatkan dengan baik, Bu. Guru-guru tidak berubah, pembelajarannya masih kurang bervariasi. Oke, baik Bu Ni. Bolehkah saya bertanya, rata-rata usia guru di sana itu mulai dari usia berapa sampai berapa, Bu? Rata-rata yang paling banyak itu sebagian besar 40 sampai 40 ke atas lah, Bu. Umur ke atas. Iya. Oke. Pernahkah Budik melihat sendiri gitu ya, maksudnya cara mengajarnya guru-guru yang ada di sana, Budik maksudnya membedakan dari yang usia yang mungkin yang muda, kemudian sampai yang istilahnya 40 tahun ke atas, gitu ada perbedaan tidak Budik dari gaya mengajarnya, Budik? Kayak Bu Fani, ada perbedaannya. Kalau diperhatikan guru-guru yang senior itu banyak menggunakan metode ceramah, Bu. Jadi pembelajarannya belum variabel. Tapi kalau guru yang muda itu sudah banyak yang bervariatif, gitu. Pembelajaran sudah menarik gitu, anak-anak senang. Tapi lebih banyak kebanyakan yang metode ceramah tadi ya Bu ya. Iya Bu, benar. Ya Bu, kira-kira mengapa ya Bu ya kok sampai Bapak Ibu guru itu masih terjebak di metode yang istilahnya hanya satu metode ya, hanya metode ceramah? Iya, baik bukan ini yang pertama itu juga mungkin faktor usia ya Bu ya. Tapi kalau faktor usia ya tidak juga ya Bu ya. Kalau semangatnya tinggi kan pasti bisa mengikuti belajar. Iya, ya itu mungkin perlu ini ya Bu ya, perlu Berarti pelatihan gitu. 10 menit apa ditambah pelatihan. Mungkin selama ini di sekolahnya Buning sudah sering ada pelatihan iki termasuk iki. Kalau dikatakan sering belum ya Bu ya, tapi kalau ada pelatihan ya ada, seperti pelatihan tapi sifatnya masih pendampingan individu ya Bu ya, seperti itu. Pendampingan individu dari kepala sekolah atau dari pengawas atau dari mana? Dari teman sejawat Bu. Oh, dari teman sejawat. Lesson study seperti lesson study dan? Iya, seperti itu. Jadi lesson study ada ya Bu ya di sekolahnya Buning? Ada Bu. Oke, nah dari kegiatan lesson study itu Buning, apa respon dari teman-temannya Buning? Ini khususnya dari pengalamannya Buning sendiri ya Bu ya pada saat ada lesson study. Ya baik Bu Fani, kalau ada kegiatan semacam itu sebagian ada yang merasa senang bisa mengikuti dengan baik, tapi sebagian ya masih menganggap ya maksudnya ada yang berniat mengikuti, ada yang tidak gitu loh Bu, maksud saya. Jadi ya tetap aja memakai metode yang lama gitu. Iya. Berarti ada yang mau belajar dengan temannya melalui lesson study, ada yang apa sih gitu ya, nggak mau mengikuti lesson study gitu ya Buning ya. Iya Bu. Nah Buning ini kan guru penggerak ya Buning ya. Buning pernah tidak Buning share informasi kepada Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran inovasi? Pernah Bu. Share-nya seperti apa Bu? Membantunya seperti apa? Ya baik Bu, ya saya share di WA group seperti itu. Kemudian kalau ada yang merasa ingin mengetahui itu langsung tanya ke saya Bu. Responnya seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Berapa persen orang yang tertarik dengan apa yang Bu share?
Kalau saya lihat kondisi sekarang ini ya Bu ya, itu masih 50% sudah bagus ya, 30% lah Bu. Oke, 30%. Oke, baik. Baik, Buning. Ini Buning sudah mulai mencoba untuk share informasi terkait guru penggerak ya, Buning ya. Nah, kira-kira ada lagi tidak Buning yang apa sih kira-kira nih kalau ada permasalahan seperti ini diapakan ya gitu ya, kalau ada kondisi seperti ini tuh coba apa ya gitu untuk meminimalkan atau menyelesaikan. Baik Bu Fani, saya ingin di sekolah saya itu ada perubahan Bu. Nah, rencananya itu ada seperti kegiatan mentoring gitu Bu, pendampingan individu, workshop atau pelatihan-pelatihan. Seperti itu Bu. Oke, baik, mentoring, workshop dan pelatihan-pelatihan. Oke, dari ketiga tersebut kira-kira Buning lebih concern yang mana Bu? Maksudnya lebih ingin melakukan yang mana dulu? Baik Bu, rencananya lebih ke mentoring Bu. Kalau workshop itu kan butuh biaya, butuh waktu, butuh narasumber juga. Oke. Mengapa Buning memilih mentoring sendiri? Ya itu tadi Bu, kalau mentoring itu kan bisa kita lakukan sama rekan sejawat gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita workshop itu kan butuh narasumber, butuh waktu, butuh biaya juga Bu ya. Kemudian kita butuh tempat-tempatnya gitu. Ya, terkait pengelolaannya ya Buning ya. Oke, ini kalau Buning menerapkan monitoring rekan sejawat ini Buning kira-kira Buning bisa mengukur tidak kira-kira nanti indikator ketercapaiannya tuh bisa sampai di angka berapa ya Buning ya? Antara 1 sampai 10. Baik Bu Fani, kalau saya kira-kira bisa nyampe 7 ya Bu ya. Kalau 10 masih belum bisa ya Bu ya. Nah, itu dia ya, gurunya sudah senior dan perlu waktu untuk belajar ini apa bidang IT seperti itu. Oke, di level 7 ya Buning ya. Di level 7 ini Buning tadi mengatakan kalau level 10 terlalu sempurna gitu ya, di level 7. Oke, di level 7 ini kira-kira seperti apa nih yang Buning bayangkan untuk guru-guru di sekolahnya Buning? Ya, di level 7 itu saya ingin ada perubahan, guru-guru itu bisa membuat metode media pembelajaran yang bervariatif. Jadi tidak sederhana terus menerus. Jadi metode pembelajarannya itu bervariasi gitu. Kemudian media pembelajaran juga bervariasi, bisa membuat seperti PPT, video pembelajaran gitu, atau juga bisa membuat media-media yang berkaitan dengan IT gitu lah Bu. Oke, baik. Harapannya Buning berarti nanti Bapak Ibu guru, terutama yang dari usia 40 tahun ke atas nanti bisa membuat metode, membuat media yang bervariasi begitu ya Buning ya. Terutama bisa memakai IT untuk mengembangkan pembelajarannya. Nah, baik Buning. Untuk mencapai itu nih Buning, apa yang akan Buning lakukan? Baik Bu Fani, yang pertama saya akan berkonsultasi dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan kegiatan mentoring tadi. Kemudian juga akan berkolaborasi dengan guru-guru di bidang IT, serta berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah pernah melakukan pembelajaran berbasis IT. Oke, baik Budi, saya tertarik sekali dengan yang Budi tawarkan ya Budi. Kira-kira kapan Budi akan melaksanakannya? Secepatnya ya Bu ya, mungkin bisa minggu depan gitu Bu. Oke, minggu depan. Oke, baik, saya akan menunggu kabar baik dari Budi ya.
dengan mentoring sejawat ini nantinya bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, begitu ya Bu Ning? Iya Bu. Oke, baik Bu Ning, bagaimana perasaannya setelah coaching hari ini Bu Ning? Saya sangat senang sekali Bu. Saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara supaya ada perubahan di sekolah saya, terutama dalam metode media pembelajaran, yaitu dengan mentoring yang bisa dibantu dengan rekan sejawat guru IT. Baik Bu Ning, terima kasih atas waktunya Bu Ning. Terima kasih Bu Fani. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bu Ning ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fani, wow luar biasa sekali Bu Fani melakukan coaching hari ini ya. Tadi sangat antusias saya Bu ya mengamati coaching dan coachingnya sama-sama saling curah gitu ya. Ada kemitraan yang terbangun di situ nggak intinya luas aja Bu Fani coachingnya tadi nggak bersifat kaku, jadi kemitraannya terbangun dengan baik. Kalau saya boleh tanya ya Bu Fani ya, ini beberapa aja pertanyaan gitu. Tapi ini sifatnya luas aja gitu nggih Bu. Kalau Bu Fani rasakan tadi proses coaching yang Bu Fani lakukan terhadap Bu Ning selaku coach tadi apa yang Bu Fani rasakan gitu? Yang saya rasakan senang ya Bu Lucy ya, karena ternyata Bu Ning itu menyampaikan permasalahannya itu dengan sangat mudah, kemudian juga dengan pertanyaan yang terarah, kemudian akhirnya Bu Ning juga bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang tadi disampaikan gitu. Nah, benar. Tadi Bu Fani kan selaku coach sudah merasakan bahwa coachingnya ini sudah mendapat solusi gitu ya intinya. Nggih, setelah melakukan observasi tadi saya dengan melihat coaching ada beberapa pertanyaan mungkin ya apa saja yang didapatkan terkait indikator ketercapaian pada coaching hari ini Bu Fani? Oke, yang didapatkan hari ini indikator saya adalah saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan kepada Bu Ning gitu, dan menurut saya tadi saya sudah mencapai itu ya Bu Lucy, meskipun mungkin tadi dilakukan secara spontan, jadi coaching saya dan Bu Ning tadi benar-benar mengalir gitu. Ternyata sudah saya ajukan tadi ke Bu Ning. Kemudian saya juga sudah mendengar Bu Ning dengan sesama memberikan respon, dan Bu Ning juga sudah menceritakan permasalahan kepada saya juga sangat mengalir gitu. Oke. Baik Bu Fani, luar biasa sekali Bu Fani. Berarti Ibu sudah bisa ini ya menyampaikan dengan alur tirta gitu ya Bu ya. Kalau sudah bisa menanyakan mungkin tujuan pada coach tadi mengarahkan ke tindak lanjut tadi ya Bu ya. Kalau boleh saya tanya tadi ada tindak lanjutnya yaitu mau lakukan monitoring, kemudian ada workshop gitu. Cuma apa Bu tadi yang ingin coach tingkatkan selain workshop sama monitoring? Monitoring dan pelatihan-pelatihan di luar gitu ya Bu ya. Namun nanti rencana tindak lanjutnya beliau akan coachingnya lebih fokus ke monitoring ya, karena alasan workshop apa Bu tadi alasan workshopnya yang disampaikan coach? Memang dari segi pengelolaan kan harus lebih ini ya Bu ya, harus lebih dipersiapkan ya Bu ya, karena kan harus butuh pemateri, kemudian sumber dana, kemudian juga audiens, dan juga tanggal pelaksanaan itu juga harus dipertimbangkan matang-matang begitu. Kalau mentoring kan tadi Bu Ning mengatakan kalau itu lebih mudah karena bisa dilakukan di sela-sela jam kerja atau selesai jam kerja. Baik Bu Fani,
Fani luar biasa ya pengajuan pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga si coach bisa menemukan solusi. Seperti tadi mau melakukan monitoring aja Bu, dengan pertimbangan biaya begitu ya Bu ya. Biaya, ada Iya. tempat mungkin ya Bu Fani ya. Jadi saya rasa memang Bu Fani benar-benar melakukan coaching ini dengan alur tirta yang sudah ada gitu, bahkan baik sekali bisa memancing solusi dari apa yang pertanyaan Bu Fani sampaikan kepada coachnya, kepada Buning gitu ya Bu Fani. Kemudian tadi saya ada beberapa catatan Bu, dan yang saya dengar percakapan Bu Fani dengan coach tadi yang dilakukan itu uh, tadi yang dilakukan itu Bu Fani sudah melakukan kehadiran penuh gitu ya, terus mendengar aktif gitu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Nah, mungkin kedepannya apa yang ingin Bu Fani capai selain itu? Kedepannya saya ingin mempraktikkan coaching ini Bu Lucy ke rekan-rekan sejawat gitu, untuk benar-benar bisa menggali gitu permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk sama-sama menemukan solusi gitu Bu Lucy. Dan juga mungkin keterbatasan saya adalah menggali informasi dari coaching, nanti juga akan terus saya perbaiki di sini. Iya, baik. Luar biasa yang Bu Fani lakukan ini tadi, beberapa itu ada yang sudah saya catat gitu ya Bu. Ternyata sungguh bisa dijadikan pembelajaran lagi gitu ya Bu ya, tentang kita mendengar aktif, kemudian kita juga kehadiran penuh kita untuk mendengarkan kunci kita, seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Fani ajukan tadi itu kira-kira coachnya merasa Bu Fani memberikan saran atau dia terpancing memberikan saran ya Bu? Kalau menurut saya tadi Bu Ning itu pada akhirnya terpancing untuk memunculkan ide dan menyampaikan sarannya Bu. Iya, jadi kan Bu, nggih, bagus sekali, luar biasa Bu Fani ya Bu Fani. Nggih, ya. Di siang ini coachingnya sudah luar biasa, pertanyaan berbobotnya gitu nggih. Sudah memancing solusi dari coach gitu ya, masalah-masalah yang coach sampaikan Bu Fani bisa bantu tanpa memberikan saran. Intinya Bu Fani ini bisa memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pakmu ini kok diam? Iya Bu Lucy, terima kasih. Nggih. Nah, ada sedikit beberapa Bu Fani, saya ingin tahu perasaan coachingnya Bu Fani tadi pada saat melakukan proses coaching, bagaimana perasaannya? Perasaan saya senang sekali ya Bu Lucy ya, karena jarang-jarang saya bisa ngobrol intensif dengan Bening gitu. Apalagi ini membicarakan tentang permasalahan yang sebetulnya ini juga terjadi di mana-mana ya, Bening. Dan tadi kita benar-benar ngobrolnya berkualitas sampai menemukan solusi. Iya, tadi saya lihat juga begitu ini Bu ya, enggak sungkan, intinya luas saja gitu ya ceritanya, begitu mengalir gitu. Jadi beliau tidak merasa canggung. Kadang kan ada yang pertanyaan-pertanyaan kita mungkin ya Bu ya, enggak coachingnya merasa kok langsung apa ya Bu, kurang nyaman gitu ya mungkin ya untuk ditanyakan. Ternyata Bu Fani juga ini pandai mengolah kata-kata sehingga
beliaunya merasa sangat nyaman untuk melakukan proses coaching bersama Bu Fani gitu. Kemudian Bu Fani tadi Bu Fani juga menanyakan skala keberhasilan. Nah, skala keberhasilan si coach nanti untuk untuk melakukan rencana tindak lanjutnya atau rencana aksi nyatanya gitu tadi sampai skala berapa Bu? Antara 1 sampai 10? Skala 7 Bu Rusi. Oh, skala 7 ya. Karena enggak, dengan alasan apa Bu kok sampai 7 gitu? Karena masih banyak guru yang senior Bu Rusi di sana. Jadi karena kalau guru yang senior itu kan apa ya mungkin ada yang punya kesadaran diri untuk mau belajar, tapi ada yang memang ya sudah pasrah begitu ya dengan menggunakan metode dan media yang beliau bisa gitu. Jadi Buning tadi saya di level 7 saja Bu. Gitu. Oh begitu. Mungkin dirasa Buning tadi kan sebelum 7 tadi kalau boleh tahu kondisinya di level berapa Bu skalanya? Sebelum 7? Kondisinya tadi di level 5. Oh 5 ya. 5. Berarti setelah coaching tiba-tiba Buning ini merasa bahwa nanti rencana aksi yang dia lakukan ini sampai skala 7. Berarti ada kenaikan yang signifikan ya Bu ya. Jadi kan habis 5 langsung 7 gitu. 2 level nggih Bu Fani. Berarti Bu Fani ini sudah melancarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach merasa wah kalau saya menjalankan aksi nyatanya begitu ya Bu itu bisa sampai skala 7 gitu nggih. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh coach tadi yang sudah disampaikan coach gitu ya Bu Fani ya. Nggih. Untuk kedepannya mungkin potensi apa yang ingin terus dikembangkan? Baik, Bu Sni, saya ingin mengembangkan potensi untuk menggali ya. Ini kan seni berbicara begitu. Jadi kalau yang selama ini saya lakukan adalah seni untuk mentoring gitu, biasanya memberikan pengalaman gitu ke orang. Tapi sekarang yang ingin saya kembangkan yaitu tadi seni coaching gitu untuk menggali apa namanya istilahnya potensi dari diri seseorang gitu Bu Lucy. Luar biasa Bu Fani, luar biasa ya. Jadi coachingnya juga merasa nyaman menyampaikan permasalahannya gitu ya. Bu Fani juga menggunakan alur tirta sudah bagus. Semua prinsip-prinsip coaching yang Bu Fani lakukan pada siang hari ini tuh sudah tercapai semua ya Bu. Kemudian prinsip yang dari kehadiran penuh tadi saya rasa Bu Fani kehadiran penuh sekali waktu melakukan proses coaching gitu ya. Terus mendengar aktif, karena dengan mendengar aktif Bu Fani bisa menyampaikan ini Bu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Baik Bu Fani, luar biasa. Saya rasa saya sebagai observer sangat puas sekali dengan hasil coaching ya. Sama dengan Bu Fani yang rasakan lega gitu ya Bu. Coachingnya lega, Bu Fani juga selaku coach merasa lega karena bisa membantu memancingkan ya, mencarikan solusi gitu ya Bu. Secara tidak langsung dengan jawaban-jawaban daripada si coach sendiri. Terima kasih Bu Fani atas waktunya sangat luar biasa. Semoga Bu Fani sehat selalu, sukses dalam sukses dalam proses coaching selanjutnya gitu. Mungkin Bu Fani pernah coaching beberapa kali gitu ya? Pernah baru praktek saja sih Bu, belum yang benar-benar real memang ada masalah kemudian saya coaching gitu, jadi masih belajar. Nggih. Tapi alur tirtanya tersampaikan ya Bu, tersampaikan dengan baik gitu nggih. Insya Allah. Dari step by step, saya rasa memang Bu Fani sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang sangat baik. Mungkin kedepannya Bu Fani bisa mengembangkan lagi gitu nggih Bu, dengan coaching yang lain. Menurut saya sih seperti itu nggih. Terima kasih Bu Fani, luar biasa. Baik Bu Fani, saya akhiri proses observasi hari ini.
Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, Bu Fani. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Lutfi. Oke, Terima sehat-sehat selalu. kasih. Salam bahagia.